Perkenalkan, saya Ustadz Surya. Pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ridho dan petunjuknya agar senantiasa hidup kita dalam limpahan kasih sayang, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya berharap syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan senantiasa bersolawat, melantunkan solawat dengan hati kita yang ikhlas dan ihsan. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang menanyakan tentang beberapa benda di hadapan saya. Sahabat Mistero yang dimuliakan Allah, benda-benda ini memang ada sejarah yang merupakan mewakili daripada banyaknya sumber sejarah dan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita di tanah Nusantara. Pertama, pertanyaan dari sahabat tentang keris abad ke-11 di mana runtuhnya kerajaan Singosari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Wallahu alam bissawab. Beberapa arkeolog telah meneliti dan memang keris ini satu-satunya di abad ke-11 yang berluk 9 yang maknanya mandito. Mungkin Raja Majapahit saat itu mensyukuri dengan caranya, dengan 9 jalan keutamaan, budi pekerti yang luhur, tatanan hidup yang adil, yang berharap tentunya ridho dari Yang Maha Kuasa dengan cara mereka saat itu sebelum masuknya ke dalam Islam. Dan beberapa benda yang kemudian ada kalung yang usianya lebih dari 1000 tahun, dengan cara memohon kepada Allah. Kami dalam Majelis Asyariun dalam Napak Tilas selalu memang menjumpai benda-benda seperti ini. Akan tetapi benda ini hanyalah benda biasa yang dalam Al-Quran Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih seluruh yang ada di langit dan bumi. Benda mati ini tentunya menyimpan histori dan sejarah, sehingga kita mengingat kembali dalam Al-Quran wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau benda ini berusia 3000 tahun, berarti kita bisa melihat Al-Quran, dan Al-Quran menjadi petunjuk hudan linnas, dan juga Al-Quran sebagai Al-Furqan, yufarriqu bainal haq wal batil, yang memisahkan antara hak dan batil, antara mistis dan mitos dengan sejarah. Tasbih Sunan Bonang mungkin ada dalam tayangan cara mendapatkannya. Bukan hal yang menakjubkan, akan tapi itulah kekuasaan Allah, af'alullah. Dan dua benda yang tadi sudah sama-sama kita uji, mungkin akan diujikan lagi, hanya energi, bukan khodam. Karena jika kita katakan benda-benda ini mengandung khodam, maka bertabrakan kita tentang hukum Allah, yang mana dalam surat Al-Jin, jika kita menghubungkan benda-benda ini dengan khodam, kita akan melanggar Al-Quran dalam surat Al-Jin. Jika ada laki-laki memohon pertolongan kepada jin laki-laki, hanya menambah kemudaratan. Karena hakikatnya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Seperti dalam acara-acara lain yang pernah saya ikuti dan diminta oleh salah satu stasiun TV di tahun 2009. Mereka mengikuti kegiatan sehari-hari, kegiatan yang memang diwajibkan Allah atas diri saya sebagai cucu Syekh Subakhir, yang menghancurkan benda-benda yang ada kekuatan gaib atau kekuatan yang bertentangan dengan syariat. Namun ada benda-benda yang kami simpan, seperti tasbih Kalinyamat, keris abad ke-11, kalung-kalung yang berusia ribuan tahun, dan tasbih Sunan Bonang, juga merah delima milik Syekh Siti Jenar yang diberikan kepada Kebo Kenongo, dan juga Joko Tingkir. Hanyalah sebagai sejarah, saksi bisu bagaimana Islam masuk ke tanah air, bagaimana senjata pada saat itu digunakan untuk melindungi diri, bukan untuk disembah.
karena dewan wali pertama maupun dewan wali kedua, mereka membawa agama tauhid, dinul haq al-Islam. Sahabat Mistero yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk. Saya membuat kitab Makarul Iblis wa Tauhid Qata'i, yang artinya tauhid memutus makar atau tipu daya iblis. Iblis sangat halus meniupkan godaannya. Iblis sangat halus meniupkan tipu dayanya. Sehingga berhala-berhala baru bermunculan dan pemuja-pemuja benda bermunculan. Jika kita menarik sejarah, di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada Raja Darmasya, pembuat berhala pertama yang pada akhirnya Allah menurunkan azab. Marilah sama-sama kita kembali ke jalan Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran sehingga kita tidak tersesat dan mampu membedakan mana sejarah, mistos dan mistis yang ada, agar supaya kita dapat mengikis kemusyrikan sedikit demi sedikit. Sangat halus setan menggoda manusia dengan benda-benda yang ada di hadapan saya. Mereka benda mati, semua tidak bisa melakukan apapun. Irodah Allah terbagi menjadi irodah kauniyah dan syar'iyah. Wahdatul wujud dan wahdatul af'al yang diajarkan Syekh Siti Jenar leluhur saya mengingatkan kita bahwa yang hak adalah Allah, Allah Ar-Rabb, dan kita adalah makhluk yang wajib mutlak bergantung kepadanya. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Jika kita sampai kepada samratul ma'rifah, tidak akan mencapai samratul ma'rifah jika kita tidak melakukan atau belajar syariat dengan baik. Sahabat Mistero yang dimuliakan Allah, benda-benda di hadapan saya ini mungkin di tahun 2019 yang lalu, 2009 yang lalu, benda di tangan saya ini didapatkan tahun 2009. Mungkin yang sudah mengenal Ustadz Surya tahu ketika Allah membuktikan kuasanya ketika saya berdiri di atas air dalam acara di televisi swasta yang lalu di tahun 2009. Maka ketika saya terjatuh, di tangan saya ada benda keris ini. Salah satu presenter kakinya seperti dihantam sesuatu dan saya merasakan ada gerakan di tubuh saya di bagian belakang sehingga hampir menusuk dan di tangan tergores. Lalu saya angkat seperti ini, yaitu keris. Dahulu pernah saya bengkokkan dan buang lalu kembali. Di tahun 2014 keris ini kembali. Wallahu alam bissawab. Keris ini ada pada saat kami berjalan dari Wonogiri untuk menuju ke Demak. Saat itu malam hari dan keris ini muncul masuk ke dalam kendaraan yang kami pakai. Lalu Allah menguji kami, baru saja tasbih atau lebih tepatnya seperti kalung dari mutiara. Kalung dari mutiara ini ketika kami membelah kelapa, di dalamnya terdapat kalung. Sebenarnya bukan hal yang menakjubkan jika Allah berkehendak. Hanya ujian bagi kami di setiap perjalanan napak tilas. Kalau dua benda ini yang awalnya masih tidak berbentuk seperti ini, satu persatu. Dan benda ini berusia ribuan tahun yang kami dapat di sekitar Bengawan Solo. Dengan cara biasa. Waktu itu Bengawan Solo sedang surut dan banyak orang mencari peninggalan-peninggalan lama, banyak yang mendapatkan koin dan segala macam. Saya hanya duduk merenung dan berpikir melihat sebuah tanah yang berbentuk bulat, hanya saja mangkoknya tidak ada di sini. Mangkok yang berusia ribuan tahun itu disimpan oleh jamaah Asyari'un di Malaysia dan di dalamnya terdapat benda-benda seperti ini. Dan tasbih yang katanya tasbih dari Sunan Bonang. Allahu a'lam bishawab. Ketika di sebuah rumah ada gangguan,
kami berzikir dan menuju ke belakang di mana ada suara seperti orang melangkah. Ketika terhenti di sebuah pohon pisang, maka robohlah pohon pisang itu dan di dalamnya ada tasbih dan batu hitam kecil. Batu hitam tersebut saya lupa ada di mana, yang pasti di dalam pohon pisang yang patah terdapat dua benda. Ini terlempar masuk ke dalam mobil ketika menuju daerah Sragen. Wallahu a'lam, beberapa orang telah mencoba, mungkin nanti kita coba lagi energinya dan mudah-mudahan ya bisa membuktikan ada apa kekuatan di dalamnya. Yang pasti sebagai umat Islam, sebagai orang yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah ujian bagi kita yang beriman dan bagi kita yang percaya hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat genggamnya. Mana tanganmu? Lepas ke mana? Apakah mengikat tangan dan mengeluarkan darah? Udah cukup. Kenapa? Suryo bilang tidak boleh ada darah. Oh, tapi kalau ini yang ada. Tadi nggak kan? Rambutnya nggak kenapa-napa. Jangan mempercayai benda-benda ini. Seperti di acara salah satu stasiun TV swasta yang lalu di 2009, tetap sama. Ustadz Surya hanya mengikuti perintah Allah yang dituliskan Syekh Subakhir dan diberikan kepada anak cucunya. Di mana ada benda-benda yang menyimpan jin atau kemusyrikan, maka tugas saya adalah menghancurkannya. Bergantung mutlaklah kepada Allah. Barang siapa, dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, barang siapa merasa mantawahama anallahu, maknanya hamiyah, barang siapa yang berhayal ada penolong yang lebih baik daripada Allah, lam ya'rifillah, sama sekali dia tidak mengenal Allah. Benda-benda hanyalah sebagai pengingat kita bahwa berabad-abad yang lalu Nabi Allah Adam alaihi salam telah menerima ilmu dari Allah sangat sempurna. Seluruh makhluk yang ada di bumi, karena beliau adalah seorang khalifah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, seluruhnya membuat periuk, membina rumah, bercocok tanam, bertani dan berternak, Allah ajarkan sehingga pas judu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tidak mengakui dan akan menyesatkan manusia dengan cara apapun. Salah satunya peninggalan-peninggalan bersejarah yang tentunya ada yang muncul baru buatan manusia, dipuja dan diakui kekuatannya, maka hindarilah hal-hal seperti itu yang menyebabkan kita terseret dalam kemusyrikan yang nyata. Na'udzubillah. Sahabat Mistero, pesan saya, maka jauhilah kemusyrikan sekecil apapun dan kembalilah ke jalan Allah dengan kita menggali sejarah yang baik di tanah air sehingga tidak tersesat kita dalam mistis dan mitos yang simpang siur. Sekian dari saya, semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kemusyrikan dan dosa-dosa yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.